Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Steven dengan NIM B1B1211088, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh kota. Yang pertama, pajak kota. Pajak kota sendiri adalah pajak yang dikenakan pada penduduk dan bisnis di wilayah kota untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Ada 11 macam pajak yang dipungut oleh pemerintah kota dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kota. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pajak hotel sendiri adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel yang dibebankan kepada pengurus pelayanan hotel. Jenis jenis, jenis pemungutan pajak hotel dimulai dari pendaftaran usahanya ke kantor pajak, registrasi tamu, sampai kepada pembayaran pajak terutang kepada pengurus pajak. Nah, untuk penggunaan pembayaran pajak hotel sendiri, yaitu untuk perawatan dan perbaikan fasilitas hotel, sehingga para tamu yang datang ke hotel tersebut dapat menikmati fasilitas dan pengalaman menginap yang berkualitas. Dan untuk fasilitas sendiri, tarif, tarif jika tarif yang dikenakan lebih tinggi, Bia- biasanya fasilitas yang didapat pun lebih lengkap, termasuk kolam renang dan sarana rekreasi dan hiburan lainnya. Lalu yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran dikenakan pada penjualan makanan dan minuman seperti di restoran, kafe, dan kedai kopi di seluruh kota. Jenis pajak restoran ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenisnya, seperti restoran fine dining, restoran fast food atau makanan cepat saji atau kafetaria. Nah, untuk nilai tarifnya, pajak restoran ini sangat bervariasi, tergantung pada daerahnya dan jenis restorannya. Pajak restoran sendiri ini berguna untuk pemerintah daerah pemerintah daerah karena pajak restoran ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang penting bagi pemerintah daerah. Lalu ada pajak hiburan. Pajak hiburan sendiri bervariasi tergantung pada jenis-jenis hiburan yang dia disediakan. Pajak hiburan sendiri yang diambil seperti bioskop, klub malam, taman bermain, maupun ataupun konser. Untuk pemungutannya, pajak hiburan dapat dilakukan secara langsung dari pemilik bisnis atau dari pembelian tiket yang dilakukan oleh pengunjung ke tempat hiburan tersebut. Kegunaan dari pajak hiburan ini agar pemerintah daerah mendapatkan
pendapatan yang dapat membantu pemerintah di daerah tersebut untuk membangun pusat hiburan atau tempat wisata yang baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung. Selanjutnya, papan reklame. Jenis-jenis pajak reklame dapat dikenakan seperti spanduk, papan reklame, neon box, iklan, dan dan lain-lainnya. Nah, sedangkan lokasi reklame bis- bisa berbeda-beda tergantung pada lokasi reklame tersebut. Seperti biasanya seperti di jalan utama, transportasi umum, atau tempat-tempat yang strategis untuk diletaknya reklame tersebut. Nah, untuk pemungutan pajak reklame ini bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau melalui perusahaan iklan yang memasang iklan tersebut. Kemudian, pajak penerangan jalan. Setiap setiap rumah dan pebisnis di setiap kota wajib membayar pajak penerangan jalan agar dapat menikmati fasilitas penerangan jalan tersebut secara maksimal. Nah, manfaat dari pajak penerangan jalan ini adalah untuk mendukung pemerintah daerah dalam memelihara dan meningkatkan penerangan jalan di kota. Sehingga setiap setiap warga dan masyarakat lebih aman dan nyaman ketika berada di jalan. Nah, untuk pemungutan dan tarif, pemungutan pajak penerangan jalan ini dilakukan oleh pemerintah. Dan tarif pajak ini sangat bervariasi, tergantung pada ukuran dan jenis bangunan. Selain kemudian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan di wilayah kota. Setiap 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 orang yang memiliki bangunan wajib membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB ini kepada pemerintah. Lalu cara pemungutan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sendiri menetapkan nilai objek pajak dan wajib mendaftarkan diri ke tempat pajak sampai kepada pemungutan pajak tersebut. Dan yang ketiga, manfaat. Manfaat dari pendapatan pajak bumi dan bangunan atau PBB ini sangat membantu pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik seperti jalan, trotoar, dan lampu jalan. Kemudian pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini dikenakan atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet dari bangunan atau tempat pengumpulannya. Sedangkan tarif tarif pajak sarang burung walet ini sangat bervariasi, tergantung kebijakan tiap-tiap daerah. Ada yang menetapkan 10%, ada yang menetapkan 5%,
dari harga jual pajak sarang burung walet tersebut. Lalu, cara pemungutan. Cara pemungutan pajak sarang burung walet ini dilakukan dengan pelaporan pemilik pajak kepada lembaga pusat pajak dan melakukan pembayarannya di tempat pusat pajak tersebut. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini dikenakan pada pembelian atau peralihan hak atas tanah dan bangunan di kota. Tarif pajak ini sangat bervariasi, tergantung pada nilai transaksi dan kebijakan pemerintah di daerah tersebut. Selanjutnya, cara pemungutan. Pemungutan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan dilakukan oleh notaris atau badan hukum yang bertanggung jawab atas akta jual beli. Selanjutnya, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral dan bukan logam dan batuan ini dikenakan pada pengusaha mineral non logam dan batuan di wilayah kota. Cara pemungutannya sendiri, pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada min, pengusaha mineral bukan logam dan batuan tersebut. Fungsi fungsi dari pajak mineral bukan logam dan bantuan itu sendiri dapat digunakan untuk membiayai proyek pengembangan dan rehabilitasi lingkungan terkait pertambangan mineral, sehingga lingkungan di kota pun tetap terjaga dan lestari. Pajak air tanah. Pajak air tanah sendiri dikenakan pada pemilik atau pengguna air tanah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Tujuannya dari pajak ini sendiri adalah untuk melindungi dan memelihara kualitas air tanah serta mendorong penggunaan yang efisien. Pemungutan pajak sendiri dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan volume air tanah yang digunakan. Kemudian, pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur air dan program konservasi sumber daya air. Dan yang terakhir, pajak parkir. Pajak parkir dikenakan pada pemilik atau pengelola tempat parkir sebagai kompensasi penggunaan ruang publik. Biasanya, pajak parkir ini dikenakan kepada tempat-tempat usaha seperti mall ataupun minimarket. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk memfasilitas parkir dan meningkatkan pengaturan lalu lintas, serta menciptakan tempat parkir yang lebih aman. Tarif pajak parkir ini sangat bervariasi sesuai dengan daerahnya. Ada yang berdasarkan waktu, dan ada juga yang berdasarkan lokasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pajak kota. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
pajak kota. Sekian, terima kasih.